So the SDGs are just a list of goals. They carry the hopes, dreams, rights, and expectations of people everywhere. And they provide the surest path to living up to our obligations and the Universal Declaration of Human Rights, now in its 75th year. Yet today, only 15% of the targets are on track, and many are going in reverse. Instead of leaving no one behind, we risk leaving the SDGs behind. So, Excellencies, the SDGs need a global rescue plan. And I'm deeply encouraged by the detailed and wide-ranging draft political declaration and the consideration here today, especially its commitment to improving developing countries' access to the fuel required for SDG progress. Jadi, apa sih yang kita mau bahas dalam video tersebut? Dan kira-kira apa sih hal yang harus kita tanggapi dan hal yang harus kita analisis dalam video tersebut? Video sebelumnya merupakan pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang ketidaktercapaiannya sebagian besar target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau yang sering kita dengar dengan SDGs. Dalam pernyataan tersebut, beliau menunjukkan bahwa tantangan besar masih dihadapi dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Dan ada beberapa poin penting dalam pernyataan tersebut mengenai dengan beberapa target SDGs yang harusnya tercapai. Berikut aku akan kasih penjelasan dan analisis serta tanggapan menurut aku mengenai pernyataan tersebut. Poin yang pertama, ada ketimpangan ekonomi dan perdagangan. Dalam hal ini, Guterres menyoroti ketimpangan yang masih ada dalam perdagangan global dan hambatan untuk hilirisasi industri berbahan baku alam. Nah, hal ini berkaitan dengan SDGs nomor 10. Nah, tentang mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antara negara. Target SDGs ini merupakan pentingnya mengurangi ketimpangan ekonomi antar negara dan menciptakan peluang yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Menurut pendapat saya mengenai poin pertama ini ialah masalah ketimpangan ekonomi adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh dunia saat ini. Nah, perbedaan ekonomi yang lebih besar antara negara-negara maju dan negara berkembang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, dan kemajuan ekonomi. Dalam konteks perdagangan global, negara-negara berkembang seringkali menghadapi hambatan-hambatan yang sulit untuk mengakses pasar global dengan produk-produk yang telah mengalami proses hilirisasi. Ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Nah, termasuk regulasi perdagangan yang rumit, proteksionisme ekonomi dari negara-negara maju, dan kurangnya infrastruktur dan kapasitas produksi dalam negara-negara berkembang itu sendiri. Dan menurut pendapat saya juga untuk mencapai tujuan ini ada beberapa langkah konkret yang seharusnya diambil di tingkat internasional maupun nasional, seperti yang pertama itu adanya reformasi regulasi perdagangan. Nah, dalam hal ini, negara-negara maju dan organisasi perdagangan internasional ini tuh perlu mempertimbangkan reformasi regulasi perdagangan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi produk-produk dari negara-negara berkembang ke pasar global gitu loh. Dan ini termasuk dengan mengurangi tarif, menghilangkan hambatan teknis, dan mengurangi subsidi yang merugikan negara-negara berkembang. Nah, yang kedua itu ada bantuan pembangunan dan transfer teknologi. Nah, negara-negara maju tuh harus meningkatkan bantuan pengembangan kepada negara-negara berkembang untuk membantu mereka membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkenalkan teknologi baru yang mendukung proses hilirisasi industri itu sendiri. Nah, yang ketiga ada penguatan kapasitas lokal. Dalam penguatan kapasitas lokal ini, negara-negara berkembang itu perlu memprioritaskan pengembangan kapasitas lokal melalui pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, negara-negara berkembang tersebut dapat meningkatkan daya saing mereka dalam pasar global itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada kolaborasi internasional. Nah, adanya kerjasama antar negara ini baik di tingkat regional maupun global itu tuh sangat penting banget, dan negara-negara itu tuh perlu banget bekerja sama untuk mengatasi masalah ketimpangan ekonomi dan perdagangan dengan berbagai pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman terbaik. Dengan mengambil langkah-langkah tersebut dengan komitmen global yang kuat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan perdagangan, maka kemungkinan terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan pencapaian SDGs nomor 10 itu tuh akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya di poin kedua itu ada krisis utang dan bantuan pembangunan. Dalam hal ini, Guterres juga mengungkapkan bahwa sebagian besar negara berkembang itu kan mengalami krisis utang, sementara negara maju tidak memenuhi janji bantuan kepada negara berkembang. Nah, ini tuh relevan banget dengan SDGs nomor 17, yang dimana menekankan pentingnya kerjasama internasional untuk mencapai semua tujuan SDGs tersebut. Nah, salah satu tujuan atau target SDGs dalam hal ini itu adalah mencapai target bantuan pembangunan yang telah ditetapkan kan. Nah, untuk menurut pendapat saya sendiri, mengenai hal ini merupakan masalah yang memerlukan tindakan segera dan kolaborasi global. Nah, negara-negara berkembang menghadapi beban hutang yang tidak dapat mereka tanggung, sehingga menghambat kesempatan mereka untuk melakukan investasi dalam pembangunan ekonomi dan nasional. Nah, di sisi lain juga ketidaklanjutan atau ketidakjenuhan janji bantuan oleh negara maju untuk memperburuk situasi ini menghambat kemampuan negara berkembang untuk mencapai target dari si SDGs ini tersebut dan memerangi kemiskinan serta ketidaksetaraan tersebut. Nah, mungkin solusi dan dari tanggapan yang saya berikan tersebut yaitu pertama ada pembebasan utang yang berkelanjutan, kedua ada pemenuhan janji bantuan, dan ketiga ada transparansi dan akuntabilitas, keempat ada penguatan kerjasama internasional. Poin nomor 3 yaitu ada kemiskinan ekstrim. Nah, dalam hal ini laporan mencatat bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi masalah besar dan mencapainya pada tahun 2030 itu tampaknya itu akan lebih sulit gitu, akan sangat sulit. Nah, SDGs nomor 1 ini menargetkan penghapusan kemiskinan secara ekstrim kan. Nah, namun Guterres menunjukkan bahwa capaian negara berkembang paling jauh dari target ini. Nah, mencapai target ini tuh memerlukan langkah-langkah konkret dalam mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan akses ke peluang ekonomi. Nah, menurut pendapat saya, fakta bahwa kemiskinan ekstrim masih menjadi masalah besar dan mencapai target penghapusan pada tahun 2030 itu tampaknya sangat sulit dicapai adalah panggilan keras untuk tindakan segera, dan ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan belum cukup dan memerlukan perhatian yang lebih besar dari komunitas global itu sendiri. Nah, ketidaksetaraan dalam pencapaian target ini antara negara-negara berkembang juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih adil dan inklusif untuk mengatasi kemiskinan ekstrem ini. Nah, ada beberapa langkah-langkah
yang harus dilakukan, yaitu pertama adalah langkah konkret untuk mengurangi kemiskinan itu ada di pendidikan dan kesehatan universal. Kedua ada penguatan infrastruktur ekonomi. Ketiga ada pengentasan ketidaksetaraan gender. Dan yang kelima itu ada perlindungan sosial. Dan selain itu juga ada solusi mengenai hal ini, yaitu adanya kebijakan inklusif. Kedua ada kerjasama internasional. Ketiga ada pemberdayaan komunitas lokal. Keempat ada pengukuran kemajuan yang akurat. Nah, dalam pencapaian SDGs nomor 1 ini, dalam menghapuskan kemiskinan ekstrim memerlukan komitmen global yang sangat besar dan tindakan konkret dan kolaborasi lintas negara dan sektor tentunya. Hanya dengan pendekatan holistik dan inklusif yang melibatkan semua pihak, kita dapat menciptakan dunia yang bebas dari kemiskinan ekstrim dan memberikan peluang hidup yang adil dan layak bagi semua orang tentunya. Yang keempat, ada ketahanan sosial dan keamanan dunia. Nah, Guterres mengingatkan bahwa ketidakadilan sosial dan ketidakstabilan di suatu wilayah dapat memengaruhi dunia secara keseluruhan. Dan ini itu mencerminkan hubungan antara SDGs dan perdamaian dunia. SDGs tidak hanya tentang pembangunan ekonomi, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang lebih adil dan aman. Dan dalam SDGs ini, itu ada di nomor 16 tentang mempromosikan masyarakat yang damai dan toleran. Nah, menurut pendapat saya, pentingnya ketahanan sosial dan keamanan dunia yang disoroti oleh Antonio Guterres mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang interkonektivitas antara isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Ketidakadilan sosial ini juga dan ketidakstabilan ini di satu wilayah itu tidak hanya memiliki dampak lokal, tetapi juga potensi untuk merembet ke tingkat global. Dan ini menekankan pentingnya mendekati SDGs ini secara holistik, mengintegrasikan aspek-aspek sosial dan keamanan dalam upaya mencapai perdamaian dunia. Nah, dalam menghubungkan ketahanan sosial dengan perdamaian dunia merupakan adalah inti dari pendekatan holistik secara SDGs terhadap SDGs gitu. Dan hanya dengan memperbaiki ketidakadilan sosial dan menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan toleran, kita juga dapat mencapai perdamaian global yang berkelanjutan dan stabil. Dan hal ini membutuhkan kerjasama global yang kuat, kesadaran akan interkonektivitas antar isu-isu, serta komitmen bersama untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang. Yang terakhir, nomor 5, ada perubahan iklim dan kesehatan. Nah, di laporan tersebut juga menyoroti tantangan besar seperti perubahan iklim atau climate change dan potensi pandemi di masa depan. Nah, inilah mengapa SDGs juga memiliki target-target yang berfokus pada lingkungan. Misalnya SDGs nomor 13 tentang tindakan untuk mengatasi perubahan iklim dan kesehatan dalam SDGs nomor 3 tentang kesejahteraan untuk semua dan segala usia. Nah, menurut pendapat saya, pentingnya perubahan iklim dan kesehatan dalam konteks SDGs ini adalah refleksi dari ancaman global yang dihadapi oleh manusia saat ini. Perubahan iklim dan potensi pandemi merupakan tantangan besar yang tidak hanya mempengaruhi aspek lingkungan, tetapi juga berdampak serius pada kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Nah, oleh karena itu, SDGs yang mencakup target-target lingkungan dan kesehatan menjadi sangat relevan untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Nah, untuk perubahan iklim dan kesehatan merupakan dua tantangan yang saling terkait dan memerlukan tindakan segera. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara lingkungan dan kesejahteraan manusia, serta dengan mengintegrasikan tindakan melalui SDGs ini, kita dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam menjaga bumi kita dan memastikan kesehatan dan kesejahteraan untuk semua penduduknya. Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga harus bersatu untuk mencapai tujuan ini melalui kerjasama yang erat dan tindakan yang berkelanjutan. Berikut merupakan 5 tanggapan dari saya mengenai poin-poin penting yang dibahas oleh Antonio Guterres. Dan dalam konteks ini, dalam semua konteks yang poin yang saya bahas itu, perlu banget adanya kerjasama global yang kuat dan komitmen dari semua negara, terutama negara-negara maju, untuk mencapai target SDGs tersebut. Dan PBB juga harus menjadi alat yang lebih efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan global dan menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat. Kunci untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan sosial bagi semua adalah implementasi yang efektif dari SDGs dan kerjasama internasional yang lebih erat. Saya Salsabila Devitri dengan NIM 211061139. Berikut adalah pemaparan yang saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.